Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari terakhir dunia maya dihebohkan dengan penemuan sebuah tanda SOS yang ada di sebuah pulau di Kepulauan Seribu yang disebut-sebut sebagai tanda SOS korban pesawat Sriwijaya Air. Ya, kita lihat dulu bagaimana penampakannya yang dimaksud tanda. Ya, sudah muncul karena memang ini saja di berita ya. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, kita pilih satu. Ini ya, ini aja lah. Kita lihat. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah Pulau Laki. Ini kenapa ada Indomaret di sini ya? Ya, jadi ini adalah Pulau Laki, pulau yang berada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Nah, di sini ini yang menjadi kehebohan atau kegaduhan di dunia maya, itu adanya tanda SOS. Tanda ini dengan ini, tolong aku Aido. Wah, Aido apa ini ya? Intinya adalah kedua tanda ini diduga sebagai pesan dari orang yang selamat ya. Seperti itu. Maka terjadi kehebohan, banyak orang yang menganggap itu benar, dan tentu saja banyak yang menganggap ini hanya sesuatu yang tidak benar ya, termasuk saya termasuk orang yang yakin ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa teman-teman? Saya punya dua alasan ya. Alasan pertama, karena tanda seperti ini itu bisa dibuat dengan mudah di Google Map ya. Namanya itu, kita dulu harus mendaftar sebagai Google Local Guide. Di pendaftarannya itu cukup satu kali saja. Kemudian seterusnya kita sudah bisa menambahkan berbagai tempat, mereview tempat, mengomentari sebuah tempat, menambahkan foto dan segala macamnya. Makanya kalau teman-teman melihat tempat-tempat di Google ya, misalkan ini ini salah satu contohnya ya. Kalau teman-teman melihat tempat Google itu sudah ada foto-fotonya seperti ini bukan Google yang menambahkan ya, bukan pegawainya Google ya. Kalau pegawainya Google, wah, apakah kerepotan, harus berapa juta orang yang dilibatkan untuk mengambil foto-foto seperti ini. Nah, apakah orang-orang ini digaji? Kemungkinan besar tidak ya, karena mereka ini adalah local guide. Nah, jadi adalah pengguna user Google Maps seperti kita semua, tapi mereka itu mendaftarkan akunnya sebagai local guide. Jadi mereka bisa menambahkan foto, bisa memberi rating. Rating itu contohnya seperti di sini ya. Ini rating. Ini semua contohnya adalah local guide ya. Jadi orang-orang ini bisa menambahkan foto, dia bisa memberikan rating, komentar, kemudian foto. Nah, mereka semua ini bukan pegawainya Google, ya, orang biasa seperti saja saya, Anda ya. Ini seperti itu. Lantas jadi seperti itu ya. Oke, lantas bagaimana caranya mereka bisa menambahkan tempat tersebut? Sebenarnya sangat mudah saja. Jadi caranya itu, cari saja titik manapun di peta yang ingin kita tambahkan lokasi ya. Jadi misalkan Anda punya usaha atau apa, bisa kalian tambahkan di Google Map supaya bisa terdeteksi di map ya. Anda tidak perlu menunggu orang kantor Google ya, karena memang itu tidak ada sih. Jadi caranya adalah
cari sebuah titik. Kalau di laptop titiknya seperti ini. Ketika kalian sudah menentukan titiknya, klik kanan saja, kemudian cari yang bernama add a missing place, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu tambahkan tempat yang belum tersedia atau tempat yang hilang kalau mana harfiahnya ya, seperti itu. Nah di sini cara permainannya orang-orang itu yang menggunakan kata-kata SOS tadi. Tolong, namanya apa? Misalkan kita sebut saja namanya adalah rumah. Supaya hati-hati, siapa tahu ini diterima ya, saya mengambil nama yang jangan yang ngambul ya, kayak tadi saya mengambil nama yang normal. Sebut saja pulau berhutan ya, jadi namanya pulau berhutan. Kategorinya itu kita ambil forest juga, national forest. Nah di sini ada lokasinya, kita bisa ubah titiknya. Di sini ada keterangan lain, bla bla bla, bisa dikosongkan saja. Kemudian apakah ada langkah lain? Tidak ada, tinggal klik saja send. Kemudian sudah. Ada pesan dari Google, thanks for improving Google Map. You get an email when your suggestion is revealed. Nah, sesimpel itu. Jadi ketika kamu mengetik itu, nanti Google akan mereviewnya, tapi sebenarnya yang mereview itu mesin. Dan ketika si mesin itu menyetujui atau mengapprove, nanti akan muncul di sini rumah berhijau yang tadi. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa lolos seperti ini ya? Nanti akan muncul seperti ini. Ini Indomaret. Ini sudah jelas-jelas salah ya. Indomaret tidak mungkin muncul atau ada di tengah pulau kecil seperti itu. Itu salah satu argumen yang kuat mengapa ini salah ya. Nah, jadi nantinya akan muncul seperti ini. Jadi mereka tadi itu membuat nama, meng-create SOS, kemudian dia memilih icon hutan ya, makanya iconnya begini. Kemudian mereka mengirim ke Google, kemudian Google menerimanya. Pertanyaannya, kok bisa lolos? Nah, karena yang menerima itu bukan manusia, tapi sebuah mesinnya Google. Jadi tidak terseleksi dengan baik, seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan, terus Google bisa salah dong? Ya, makanya kadang kita menemukan nama tempat yang kurang tepat atau titik kurang tepat, itu semua karena yang memasukkan titiknya itu kurang tepat juga. Makanya di Google Map itu ada pilihan untuk mengedit ya. Misalkan kita mau mengedit yang menurut kita salah, misalkan nih, ini kok salah ya, salah nih tempatnya, kita mau edit, kita pilih suggest and edit. Nah, kita tinggal pilih apa kita mau mengedit namanya atau detailnya, atau kita menganggap bahwa tempat ini tidak ada, ditutup, atau untuk menghilangkan tempat ini. Contoh kita ingin mengedit detailnya ini, kita bisa menyarankan untuk mengedit detail-detailnya. Seperti itu. Jadi kehadiran Google Map itu semakin sempurna, semakin bagus dengan adanya dukungan dari local guide yang ada di seluruh dunia. Terus ada lagi pertanyaan, apa untungnya local guide itu? Dia memberi review, foto, dan sebagainya macam. Yang pertama adalah tentu saja adanya kebanggaan ya. Misalkan si orang ini, kita lihat profilnya. Kalau kita klik nama orangnya, kita bisa menuju ke profil orangnya. Ya, ke profil orangnya ini ya. Nah, ini dia ini. Jadi dia sudah local guide level 7. Itu adalah
alasan pertama, jadi kebanggaan. Alasan kedua, semakin tinggi level orang, maka semakin sering ia mendapatkan tawaran-tawaran menarik dari Google, misalkan diskon menginap di hotel, diskon tiket pesawat, dan segala macamnya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman boleh saja cari di Google ya. Manfaat local guide ada banyak, silakan cari saja ya, ada banyak sekali manfaat. Ini keuntungan jika kamu menjadi Google Local Guide, menguntungkan. Pokoknya inilah yang menyebabkan orang-orang mau menjadi local guide. Nah, orang-orang inilah yang menyempurnakan peta-peta itu, seperti itu. Nah, kembali ke yang ini tadi. Jadi sebenarnya yang membuat ini siapa sih? Yang membuat ini menurut saya adalah orang iseng ya, orang yang ingin heboh ya, yang ingin mencari kesenangan ya. Mereka senang kalau apa yang mereka buat itu menjadi viral, menjadi heboh, seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, kita kembali ke awal lagi. Tadi alasan pertama kenapa saya bilang ini bohong ya, karena ini bisa dibuat ya, siapapun bisa membuat ini pada dasarnya. Yang kedua, kita mikir aja deh ya. Tadi kan kita sudah lihat ya cara-caranya untuk membuat satu tempat baru itu. Kita harus buka map, kita cari titik, apalagi kalau menggunakan HP itu agak lebih agak lebih menu-menunya itu agak berbeda ya. Intinya adalah diperlukan sebuah usaha. Yang kedua, diperlukan kuota yang tentunya tidak banyak ya. Kalian yang memperhatikan penggunaan kuota tentunya tahu kalau penggunaan kuota di Google Map itu menghabiskan kuota yang lebih banyak ya daripada chatting. Nah, kalau dia punya kuota baterai HP, tenaga untuk membuat ini, seharusnya dia menggunakan kuota dan tenaga baterai segala macam itu untuk menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook untuk menghubungi keluarga yang lainnya untuk minta tolong, seperti yang dilakukan oleh beberapa warga di Sulawesi Barat yang memposting di Facebook minta tolong ya. Semoga beritanya ada ya. Korban lihat ya, ada ya, ini ada ya, ini ada. Daripada dia membuat seperti ini, kenapa dia tidak membuat seperti ini saja? Dia membuat status di Facebook dan langsung ditolong lebih cepat daripada dia membuat seperti ini. Itu makanya saya bilang ini tidak masuk akal. Ini adalah perbuatan orang iseng ya. Oke, seperti itu. Jadi dengan adanya informasi ini, semoga teman-teman semuanya tidak mudah percaya begitu saja dengan adanya kehebohan ya. Kehebohan yang dibuat oleh berita yang cuma mengundang clickbait ya. Padahal kalau dipikir secara sederhana itu sudah jelas ya, tidak mungkin. Nah, belakangan Basarnas sudah mengecek ke tempat tersebut dan ternyata memang tidak ada apa-apa di situ. Itu adalah pembuktian yang betul-betul memastikan bahwa memang tidak ada. Ya ini sudah ada yang mendebangnya sih. Ya. Sudah terbukti hoax tanda SOS di Pulau Laki. Ini ada jawaban dari Basarnas soal tanda SOS-nya. Jadi menurut Direktur Operasi Basarnas mengatakan sampai saat ini saya belum menerima informasi tersebut. Belum menerima datanya, nanti akan kita cek sesuai dengan informasi. Seperti itu. Beberapa saat kemudian Basarnas mengkonfirmasi bahwa informasi adanya tanda SOS di Pulau Laki adalah hoax. Sudah jelas ya, hoax sudah pasti. Itu sudah jelas ya. Jadi sebenarnya kalau sebelum ada berita ini pun saya sudah bisa memastikan. Oke, jadi semoga dengan adanya informasi ini teman-teman semuanya bisa
lebih selektif lagi dalam memilih informasi.